dia budget yang kamu perluin kalau kamu mau nge-cosplay. Hai semuanya, welcome back to Meika desu. Genki desu ka? Anata? Halo semuanya, kembali lagi di channel aku ya. Dan hari ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian untuk budget kalau kalian mau mulai nge-cosplay. Dan aku bakalan spill ternyata segini loh budget yang kamu perluin untuk satu kali nge-cosplay atau untuk satu karakter ya, kayak gitu. Kenapa aku bilang untuk satu kali nge-cosplay ataupun untuk satu karakter? Karena ada dua opsi di sini. Untuk kalian yang mau nge-cosplay, di sini aku ada dua opsi. Yang pertama adalah rental kostum dan yang kedua adalah beli sendiri. Kira-kira perbedaan harganya jauh banget gak ya? Sebelum kita mulai masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu ya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kamu yang mau coba cosplay. Oke, kita lanjut aja, langsung aja ke videonya ya. Karena tadi aku bilang ada dua opsi, ada untuk ngerental dan untuk nge-cosplay sendiri. Kalau kamu mau ngerental, itu sekarang udah banyak banget untuk rental-rental ya, yang itu harganya tuh di bawah 100.000 pun ada guys ya. Paling kalau misalnya termasuk ongkir sama jasa laundry, mungkin sekitar 100 ribuan sekian kali ya. Kalian siapin budget aja kayak 200.000 ya. Itu untuk rental tuh biasanya jangka waktunya 3 hari ya, jangka waktunya bisa 3 hari, hari datang, hari pakai, sama hari pulangin kayak gitu. Biasanya jangka waktu itu 3 hari. Dan kalian butuh budget kalau mau aman, dan ini pun untuk yang brand yang standar yaitu 200.000 ya. Itu buat nyewa, buat ongkir bolak-balik, terus sampai sama laundry, biasanya kayak gitu ya. Mungkin banyak yang budget di bawah itu, tapi untuk amannya di 200.000 ya. Dan banyak juga untuk yang di atas itu juga guys, karena tergantung untuk brandnya juga kan, kayak gitu ya. Itu untuk yang rental kayak gitu. Kalau kalian mau coba rental itu boleh banget juga. Mungkin juga kalian kayak, aduh aku penasaran deh sama cosplay, tapi aku nggak tahu nih aku bakalan betah atau enggak ya sama cosplay. Kalian coba rental aja dulu kayak gitu ya. Apalagi untuk kalian yang bosenan anaknya, aku rekomendasiin untuk kalian itu ngerental sih. Karena kan kalau rental kayak ya udah selesai, abis itu juga kamu itu nanti bakalan kalau mau rental lagi, kamu bisa ngerental karakter lain lagi kayak gitu. Nah, opsi yang kedua ini adalah beli kostum ya. Untuk beli kostum sendiri budget aman untuk kalian beli kostum ya. Ini bukan budget harga tertinggi ya guys, ini budget standar, mungkin bisa dibilang standar atau rata-rata, atau enggak aman dan kamu bisa kamu bisa milih gitu mau cosplay apa. Itu kalau menurut aku ya, itu kurang lebih 1 juta itu kamu bisa dapetin. Apalagi kalau misalnya kamu itu dapetin, mungkin ada yang jual second tapi masih oke kualitasnya, itu juga ada aja yang jualnya tuh kayak di 1 juta kayak gitu ya. Walaupun itu belum yang high quality banget atau yang rata kanan banget ya, mungkin untuk aksesoris dan sebagainya, tapi itu udah oke kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu itu masih kayak, aduh kak itu gede banget gitu kan, 1 juta, oh my god gila banget gitu kan, aku mau nabung sampai kapan gitu. Nah, untuk opsi lain itu tuh aku bilang kan budget aman ya, tapi jangan khawatir karena kamu itu juga tetap bisa untuk nge-cosplay. Kayak budget di bawah 100.000 aja itu sebenarnya kamu bisa nge-cosplay. Cosplay apa tuh kak? Budgetnya nggak nyampe 100.000. Kalian tahu karakter Kaguya sama nggak sih? Kaguya sama itu tuh karakternya kan rambutnya juga warna hitam ya. Apalagi kita ini kan banyak ya untuk rata-rata rambut Indo itu kan warna hitam juga gitu ya. Apalagi kalau rambut kamu itu lurus gitu ya kayak Kaguya, itu tinggal kamu styling aja rambut kamu ikat kayak gitu, terus kamu beli kostum si Kaguyanya. Dan kostum Kaguya itu kalian bisa lihat aja di marketplace, itu banyak banget yang jual dan harganya itu kurang lebih nggak nyampe 100.000 gitu. Jadi kalian tuh bisa untuk cosplay tapi under 100.000 itu bisa kayak gitu ya. Terus kayak contoh lain untuk kostum-kostum lain kayak, kak tapi aku tuh pengen pakai wig juga gitu biar lebih berasa untuk cosplaynya. Kalian bisa banget untuk coba kayak misalnya jadi siapa, Anya contohnya. Anya itu dia kurang lebih sama wig itu nggak nyampe 500.000, itu di bawah 500.000. Jadi mungkin kalau kalian masih pelajar itu bisa banget untuk nabung dulu kayak gitu ya. Kalau emang pengen untuk kayak punya kostumnya sendiri gitu ya, kalian bisa mungkin nabung dulu. Itu untuk Anya dia itu nggak nyampe 500.000 itu bisa dapet loh Anya kayak gitu ya. Terus misalnya kayak Boci The Rock ya, Boci The Rock juga itu mepet lah ya, kurang lebih hampir kayak nggak nyampe 500.000 juga deh. Kalian pokoknya bisa cari aja di marketplace ya, itu untuk harga-harga kostumnya kayak gitu ya.
apalagi kostum-kostum yang simple ya, atau enggak kayak seifuku kayak gitu, itu masih bisa banget masuk budget kalian ya. Dan kalau misalnya kalian tanya, emangnya kakak cosplay pertamanya tuh apa sih gitu, yang pertama kostum kostum pertama yang kakak beli tuh apa sih gitu. Kostum pertama yang aku beli itu adalah Shizuku-tan ya, dari My Dress Up Darling. Dan itu aku belinya second guys ya, jujur aku itu belinya second. Aku ngumpulin, aku lupa waktu itu aku ngumpulin berapa bulan, pokoknya itu aku ngumpulin berbulan-bulan. Dan waktu itu harganya itu di 550 atau 600 ribu gitu, aku lupa. Tapi itu udah kostum sama udah sama wig juga kayak gitu ya. Ya, karena aku sadar aku belum bisa untuk beli baru saat itu, jadi aku cari untuk yang second kayak gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa budget aman itu kalau kalian mau beli kostum itu tuh di 1 juta rupiah, karena itu banyak banget pilihannya guys. Jujur ya, dengan budget 1 juta itu tuh pilihannya banyak ya, pilihannya tuh banyak. Jadi kayak kesannya kalian tuh masih bisa untuk milih karakter yang kalian mau gitu. Kalau misalkan kayak nggak nyampe 100 ribu kan karakter terbatas ya, kayak misalnya mungkin Kaguya kayak tadi gitu kan, atau yang apa namanya di bawah 500 ribu itu juga agak terbatas tapi udah lumayan masih oke lah gitu. Tapi apa masih oke lah, paling Seifuku terus kayak Anya, Bochi yang gitu-gitu ya. Kalau misalnya di atas 500 itu kalian udah bisa loh untuk kayak misalnya dapat Genshin, mungkin kalau kalian bisa nyari ya yang second kayak gitu, itu banyak loh yang jual kayak di atas kayak di atas 500 tapi masih under 1 juta, dan itu udah sama wignya kayak gitu ya. Nah nanti kalau misalnya dan 1 juta pun, kalau misalkan ada budget 1 juta dan kalian mau baru, itu juga banyak. Karena di cosplay ini itu tuh brand juga banyak banget, kayak mulai dari ada yang free brand gitu ya, terus ada untuk yang standar gitu, ada juga untuk yang high quality kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh ada budget kayak di 1 juta, itu tuh kalian masih bisa dapat untuk kostum baru juga gitu. Jadi makanya banyak banget pilihannya. Nah kalau misalnya kalian ada budget lebih gitu ya, kalian nanti bisa tuh untuk cek-cek untuk brand-brand yang lebih apa namanya lebih oke kualitasnya kayak gitu. Misalnya kayak 1/3 Delusion kayak, mungkin kalian itu kepengen cari yang kayak aksesorisnya lebih oke atau lebih high quality kostumnya, itu kalian bisa banget untuk cek yang brand-brand yang lebih gede juga, kayak yang tadi aku bilang kayak 1/3 Delusion kayak gitu ya. Kalau untuk brand-brand standar mungkin bisa dibilang kayak Wudu ya, itu Wudu yang paling sering sih banyak banget yang jual gitu. Di bawah Wudu ada apa kak? Mungkin bisa dibilang free brand kali ya, free brand tuh juga banyak banget sekarang gitu ya. Free brand tuh sebenarnya banyak yang harga harga kostumnya aja itu tuh di bawah 500 atau 400 500-an segitu, tapi belum sama wig. Sedangkan wig aja itu bisa 200 ribuan guys, untuk wig doang 200 300 ribu gitu ya. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya free brand pun kalian punya budget 1 juta, kalian bisa punya kostum baru gitu ya, gitu guys. Nah kalau misalnya yang apa budgetnya itu bisa lebih, kalian bisa banget beli yang rata kanan, atau pokoknya bisa disesuaikan deh. Untuk kalian yang mau cosplay itu sebenarnya bisa disesuaikan budget yang kalian punya juga gitu ya. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya kayak misalnya ini aku sekarang lagi jadi Yula Genshin ya, dan ini aku waktu itu aku habis itu kurang lebih sekitar 2 komaan lah ya, sekitar 2 komaan untuk kostum dan wig ini kayak gitu ya. Ini kostum dan wig itu belum, itu di luar dari weapon dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah mulai apa namanya kayak aduh aku pengen punya weaponnya juga, apa mau punya senjatanya juga gitu ya, aku mau punya ini mau punya itu ada biaya-biaya tambahannya lagi gitu ya guys ya pokoknya. Nah kita di sini ngomonginnya untuk kostum dan wig aja dulu ya kayak gitu. Jadi kalau bagi aku untuk budget amannya, kalau kalian mau punya kostum sendiri itu budget amannya di 1 juta ya guys. Kalau misalkan kalian ada lebih budget, kalian bisa ambil yang rata kanan juga gitu ya. Karena kalau misalnya ngomongin tentang budget satu kali cosplay itu tuh bener-bener beragam banget, bahkan bisa aku bilang mungkin sampai nilainya itu tak hingga gitu ya. Karena banyak juga untuk orang-orang yang ngeluarin untuk satu kali untuk satu karakter itu mereka bisa ngabisin kayak 2 digit kayak gitu-gitu ya. Apalagi cosplayer besar ya, itu udah nggak heran banget kalau itu habisnya untuk satu karakter aja 2 digitan kayak gitu ya.
Oke, itu dia untuk penjelasan dari aku. Aku udah spill untuk harga kostum cosplay. Oh ya, untuk nge-spill harga kostum cosplay ya. Tadi ini udah aku spill ya untuk Yula ya. Terus contohnya yang lain tuh aku yang hitungannya murce itu ada. Yang paling aku punya yang murah itu ya Kaguya yang tadi aku bilang ya. Itu yang paling murah bagi aku. Dan itu kostum yang Kaguya School itu kalau aku beli tuh nggak nyampe 100.000 soalnya. Kalian cek-cek aja di marketplace. Oke. Itu dia untuk penjelasan dari aku untuk spill harga kostum cosplay ya. Ini dia untuk budget aman untuk kalian yang mau mulai cosplay kayak gitu. Semangat untuk cosplaynya untuk kalian para cosplayer pemula yang baru banget mau nyoba untuk cosplay ya. Jangan patah semangat. Pasti banyak banget jalan dan jangan terlalu kayak aduh cosplay itu mahal banget. Ya aku tahu cosplay ini adalah hobi yang mahal. Tapi kalau misal kalian mau coba itu banyak banget opsi yang bisa dibilang nggak semahal itu ya. Jadi untuk kalian yang mau tanya-tanya lagi seputar cosplay atau seputar wibu atau di Jepangan lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Nanti bakalan aku bantu untuk jawab atau mungkin aku bikinin video lagi kalau misalnya pertanyaan kalian itu bisa banget aku bikin video karena bagi aku bisa untuk lebih banyak orang juga untuk share-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye. Thank you yang udah nonton ya. Semangat untuk cosplaynya.